Kita sebagai gereja mestinya sadar akan tanggung jawab. Sesuai dengan makna gereja yang asli, yang dimaksudkan Yesus tentang gereja adalah sebuah dewan pemerintahan sebuah kota. Itulah makna asli dari eklesia, sekumpulan orang yang dipanggil keluar untuk memerintah. Pertanyaannya, apakah kita sudah ada pada apa yang dimaksudkan Yesus? Gereja bukan sekedar kebaktian hari Minggu, sekedar menolong kita untuk hidup lebih saleh karena kita tinggal dalam gedung gereja dan bernyanyi, mendengar khotbah. Bukan, gereja harusnya hari ini menyadari sebuah tanggung jawab penting. Gereja bukan saja urusan ritual kekristenan, tapi tanggung jawab yang besar bahwa Yesus memaksudkan gereja ada untuk menjadi pengaruh. Oleh karena itu, mari kita meminta kepada Tuhan bangsa ini. Indonesia telah ditetapkan untuk menjadi bangsanya Tuhan juga. Kerajaan Allah ditetapkan di bumi tercinta Indonesia. Dan kita yakin Indonesia memang diberikan bagi kita untuk kita urus. Kita bukan mengontrak di negeri ini. Jelas kepemilikan negeri ini di tangan kita. Gereja mestinya bertanggung jawab juga. Bukan menyalahkan wali kota tentang tidak adanya sejahtera di kota kita, menyalahkan negara, menyalahkan pemerintah. Tidak. Gereja dipanggil tidak untuk menyalahkan siapa-siapa, kecuali bertanggung jawab kepada Tuhannya dan mengusahakan kesejahteraan di tanah dia ada. Rekan-rekan sebangsa, kita tahu bahwa Indonesia sekarang dilanda berbagai macam krisis. Kita perlu melewatinya. Kita masih perlu berjaya, berjuang untuk melewati semua krisis. Menurut penelitian, yang meluluhlantakkan negeri ini sampai kepada krisis multidimensi adalah karena KKN, kesenangan tanpa hati nurani. Yang ketiga, pengetahuan yang didalami tanpa karakter, pengetahuan tanpa karakter, dan bisnis dijalankan tanpa moralitas. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kemanusiaan, agama dilangsungkan tanpa pengorbanan, dan yang terakhir, politik tanpa prinsip. Inilah 7 hal yang menurut penelitian telah membawa Indonesia kepada krisis multidimensi. Hati kami terbeban dengan keadaan negeri ini. Lama sekali kami bertanya kepada Tuhan, Tuhan maksudmu apa? Kami dilahirkan di bumi ini, di bumi Indonesia ini. Dan akhirnya perenungan-perenungan kami tentang pemikiran kerajaan, hati kerajaan, doa-doa kerajaan yang berkata, datanglah kerajaanmu. Semua hati dan beban dan pikiran kami itu, maka lahirlah apa yang sekarang kami sebut sebuah gerakan yang kami sebut ISRA. ISRA adalah bukan sebuah sekedar organisasi, tetapi sebuah gerakan. ISRA sendiri artinya singkatan dari Indonesia Sejahtera. Kami ingin mengundang Anda semua yang sedang mendengar saya dan kami semua, bahwa ISRA mengundang Anda untuk mari kita bertanggung jawab atas negeri ini, menjadikan negeri ini Indonesia yang sejahtera. ISRA sendiri singkatan dari Integrated Society Rescue Action, sebuah aksi terpadu penyelamatan masyarakat. Kita mengajak semua kekuatan bersinergi, memadukan kekuatan, terutama warga gereja, untuk kemudian bertanggung jawab menyelamatkan masyarakat. ISRA artinya aksi terpadu penyelamatan masyarakat. Salam ISRA, salam Indonesia Sejahtera. Saudara, nama saya Pramono Limanto. Saya salah satu pendiri Yayasan ISRA bersama banyak rekan yang lain. Kami punya kerinduan untuk punya kiprah nyata buat bangsa di mana kami tinggal, di mana kami lahir, dan kami hidup sampai hari ini. Saya pikir gereja punya tugas untuk jadi berkat buat kota dan bangsanya. Makanya kami membuat sebuah yayasan yang kita beri nama Indonesia Sejahtera atau ISRA, yang punya tujuan untuk punya kiprah nyata di negeri ini. Walaupun kita cuma kecil, tapi kita mau berkiprah nyata. Biar yang kecil ini bersama berkat Tuhan akhirnya menghasilkan daya ledak, makna, dampak yang luar biasa. Bahkan akhirnya membuat kota kita, bangsa kita mengalami kesejahteraan. Tubuh jiwa rohnya akhirnya terpelihara sempurna sampai Tuhan datang. Itu sebabnya kami rindu. Ayo saudara, ya,
Kami coba bersama-sama, kami udah mulai dari diri kami sendiri-sendiri, kami mulai pergerakan ini. Dan kami coba membuka kesempatan untuk Bapak, Ibu, Saudara juga yang lain. Bersama kami, baik menyumbangkan pikiran Anda, ide-ide Anda, banyak hal yang bermanfaat, bahkan dana, keuangan, atau apapun juga yang membuat kiprah kita makin nyata buat bangsa yang tercinta ini. Kami menunggu saudara, kami rindu bersama-sama saudara, karena kami sadar sendirian kami nggak bisa, tapi bersama-sama yang lain dan berkat Tuhan menyertainya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau lewat 4 orang kusta itu, kota yang bernama Samaria itu akhirnya diselamatkan. Biar lewat kita, orang-orang yang sederhana, yang kecil, yang jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi Indonesia, pulau-pulau, kota-kota, desa-desa di negeri yang kita cintai ini mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Kami pertaruhkan integritas hidup dan apapun yang kami punya untuk rencana Allah buat negeri ini. Kami menunggu Bapak, Ibu, Saudara bersama-sama kami. Kita akan bertanggung jawab dan kita akan dedikasikan yang terbaik buat Tuhan dan buat bangsa kita, Indonesia.